Waalaikumsalam Ustadz Ustadzah. Kelas 5 Lelak tumi iling marang Gusti Allah. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Oke, kali ini Ustazah Rilis akan membahas tentang satuan volume dan hubungan antara satuan volume. So, stay tune. Volume disebut juga isi atau kapasitas, yang pengertiannya adalah seberapa banyak ruang yang ditempati oleh suatu objek. Nah, contoh volume adalah seperti ini. Air adalah objeknya, sementara ruangnya bisa gelas, bisa timba, atau bisa tabung atau botol seperti ini ya di dalam contoh. Berikutnya, satuan volume itu ada dua. Satu kubik satuan dan satunya lagi adalah liter. Kalau satuan kubik seperti satuan panjang ya, cuman ada kubiknya atau pangkat tiganya. Jadi membacanya kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Nah, bedanya kalau pada satuan panjang setiap kali turun atau naik dikalikan 10, tapi kalau pada satuan kubik atau satuan volume, mohon maaf, itu dikalikan atau dibagi dengan 1000. Nah, selain kubik satuan, ada lagi satuan volume. Satuan volume yang lain itu adalah menggunakan liter. Nah, membacanya tinggal diganti liter ya. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter, seperti itu. Berikutnya, untuk mengerjakan atau merubah satuan volume ada dua cara, yaitu cara tangga dan cara kotak. Untuk cara tangga yang seperti ini, Ustazah Rilis akan memakai buku ESPS. Tapi sebelum ke buku ESPS-nya, perhatikan yang ada pada layar kalian. Nah, kalau pakai satuan kubik, setiap turun itu dikali dengan 1000 ya. Nah, kalau pada satuan liter, setiap kali turun satu tangga, bukan dikali 1000, tapi dikali 10. Nah, di sini ada sedikit yang membedakannya ya. Untuk menyamakannya, Ustazah Riris pakai satuan acuan atau satuan yang kita pakai sebagai patokannya, yaitu 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, di sini 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Supaya kalian bisa lebih paham tentang mengubah satuan volume dengan cara tangga, Ustazah Riris akan menunjukkan video pada buku erlangga.go.id. Diperhatikan ya. Tangga satuan volume. Bentuknya seperti ini ya. Ada yang menggunakan satuan kubik dan ada yang menggunakan liter. Untuk satuan kubik, setiap turun satu anak tangga dikalikan 1000 dan setiap naik akan dibagi dengan 1000. Nah, kalau menggunakan satuan liter, setiap naik dan turunnya dikali atau dibagi dengan 10. Seperti ini. Setiap turunnya dikali 10 ya. Dan setiap naiknya dibagi dengan 10. Nah, untuk lebih memudahkan, perhatikan contoh soal berikut. Volume ember 1 dekaliter. Ember 1 ya, yang berwarna biru. Dijadikan ke liter.
turun satu anak tangga saja, jadi dikali 10. Berikutnya ember 2. Volumenya 200 cm kubik. Maunya dijadikan liter, dibagi 1000, jadinya 2 liter. Jadi volume air tersebut adalah 10 tambah 2 sama dengan 12 liter. Oke, berikutnya mengubah satuan volume menggunakan cara kotak. Sekaligus ini adalah tips cepat mengerjakan satuan volume. Nah, caranya itu sama persis dengan mengubah satuan pada satuan panjang atau satuan jarak yang kemarin ya. Yang pertama-tama kalian harus paham benar tentang nilai tempat satuan. Nah, seperti ini. Insya Allah sudah paham semuanya ya tentang nilai satuan. Berikutnya, kalian masuk ke dalam soalnya. Kalau dalam video yang tadi menggunakan cara tangga, setiap turun atau naiknya dikali atau dibagi 1000. Karena dikali dan dibagi 1000, maka bentuk kotaknya itu tidak sama dengan satuan panjang. Bentuk kotaknya ada ada jaraknya, ada 2 kotak jaraknya. Nih jaraknya seperti ini ya, ada 2 kotak. Dari kilometer kubik ke hektometer kubik ada 2 kotak. Hektometer kubik ke dekameter kubik juga ada 2 kotak lagi di tengah-tengahnya, jadi tidak langsung. Oke, untuk tadi satuan acuan 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, di sini ya, Ustazah Riris kasih tanda merah. Satuan yang lainnya itu mengikuti. Kalau desiliter sampai mililiter kan setelahnya liter. Jadi langsung ditaruh di sini. Loh Ustazah Riris, sentiliter itu tidak ada temannya atau temannya ini adalah tanda strip, apa boleh? Tidak apa-apa jawabannya ya. Berikutnya untuk kiloliter sampai dekaliter juga mengikuti letaknya liter pada anak tangganya. Berikutnya langkah-langkah mengerjakannya sama seperti mengubah satuan panjang. Langkah-langkahnya ada 3 ya. 1. Letakkan nilai atau angka satuan pada satuan yang diketahui. 2. Berilah koma di belakang satuan yang dituju. 3. Berilah 0 pada area kosong antara satuan yang ditanyakan dengan satuan yang dituju. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, yuk kita sama-sama lihat contoh soalnya. Contoh soal yang akan Ustazah Riris pakai adalah ada di buku ESPS halaman 42, nomor 2 dan nomor 4. Seperti ini ya, ada di layar. Berikutnya pembahasannya adalah sebagai berikut. 30 meter kubik sama dengan titik-titik desimeter kubik. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, letakkan nilai atau angka satuan pada satuan yang dituju. 30, yang angka satuan yang mana? Ya, 30 yang angka satuan adalah 0. 0 diletakkan di meter kubik. 0 diletakkan di sini ya, di meter kubik. Berikutnya angka 3. Angka 3 ada di depannya 0. Maka pada kotak atau tabel letakkan saja di depan 0 seperti ini. Nah, berarti langkah yang pertama sudah. Berikutnya, langkah yang kedua. Berilah koma di belakang satuan yang dituju. Satuan yang dituju adalah desimeter kubik. Beri koma di belakang desimeter kubik. Dikasih koma seperti ini. Nah, kalau sudah, centang. Berikutnya, berilah 0 pada area kosong antara satuan yang diketahui dengan satuan yang dituju. Ini dikasih 0 ya di area yang kosong ini. Kasih 0, 0, dan 0. Nah, kalau sudah dicentang biar nggak lupa ya. Jadi hasilnya adalah 30.000 desimeter kubik. Untuk tanda koma yang ada di paling belakang tidak perlu dihiraukan ya, kecuali tanda komanya ada di depan.
Hasilnya adalah 30.000 desimeter kubik. Berikutnya, pembahasan soal yang berikutnya. 22.000 dekameter kubik sama dengan titik-titik hektometer kubik. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, 22.000 dekameter, angka satuannya yang mana? Ya, 0 yang paling belakang ya, angka satuannya. Angka satuannya letakkan pada satuan yang diketahui, yaitu dekameter kubik. 0 diletakkan di dekameter kubik di sini ya. Berikutnya angka 00 di depannya sama 22 mengikutin. Nah, jadi di sini 0, di sini 0, di sini 2, di sini 2 seperti ini. Langkah yang pertama berarti sudah. Berikutnya langkah yang kedua, berilah koma di belakang satuan yang dituju. Satuan yang dituju adalah hektometer. Maka di belakang hektometer diberi tanda koma. Nah, ini agak jelek ya, jadi Ustazah Riris Kak tulis ulang ya, yang 22 yang di sini. Nah, seperti ini. Kembali ke langkah yang kedua, di belakang hektometer dikasih koma. Nah, kalau sudah dicentang. Berikutnya, berilah 0 pada area kosong antara satuan yang diketahui dengan satuan yang dituju. Nah, perhatikan antara dekameter ke hektometer. Di sini tidak ada area yang kosong. Nah, di sini tidak ada area yang kosong, yang enggak ada angkanya. Maka kalau seperti ini kalian tidak perlu menambahi dengan 0. Nah, otomatis langkah yang ketiga sudah selesai. Jadi hasilnya ketemunya adalah 22,000. Nah, 22,000 ini artinya sama dengan 22. Nah, kalau seperti ini berarti ya sudah, berarti 22.000 dekameter kubik sama dengan 22 hektometer kubik. Bagaimana? Insya Allah mudah ya. Oke, semoga bermanfaat. Ustazah Riris akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum.